Halo sahabat Leslar, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Indohot 23 yang akan menyajikan seputar informasi selebriti, hiburan terbaru tanah air. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari bangun channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Gue bisa jatuh kalau gue berada pada suatu hal yang nggak benar. Itu baru gue bisa jatuh. Tapi selama gue benar, gue nggak akan pernah jatuh. Gue percaya sama Allah. Minta belas om. Heran, keping ngejatuhin Dewi Persik itu macam-macam cara. Si paling benar se-Indonesia, se-artis Indonesia merasa paling dirinya itu yang paling berharga di artis ini. Seakan-akan menuduh orang kalau banyak yang ingin menjatuhkan dia. Siapa lo? Artis apa lo? Multi apa lo? Multi talenta. Lu aja modal goyang liar, sosokan lu. Lu pikir lu siapa? Sosok mengatain ada orang yang ingin menjatuhkan kamu. Siapa saingan kamu di artis itu siapa? Saingan kamu mana? Mana ada saingan-saingan yang ingin menjatuhkan kamu? Kamu itu harusnya bersyukur kalau kamu itu masih laris, masih dipakai Indosiar sama yang lain-lain. Jangan songong, jangan sombong. Ya, berpikirlah kenapa orang-orang suka julitin kamu, kenapa orang-orang suka nyinyirin kamu. Jangan mikirin orang begini, orang begitu. Itu sikap kamu aja. Dan suka nyinyirin orang, giliran dinyinyirin, gak terima. Keluar-keluar lagi di sosmed bilang begini begitu. Belum jadi pengalaman dengan Pak Rete baru-baru ini. Terus mana kamu bilang minta maaf ke Pak Rete? Mana videonya? Kagak ada. Mana? Hanya jangan bacot kalau gak mau dibacotin. Gak mau dinyinyirin, gak usah nyinyir. Kan kamu sendiri yang ngomong, kalau tidak mau dinyinyirin, gak usah jadi artis. Kalau tidak ingin dihujat, tidak usah jadi artis. Mending kau sono pulang ke kampung kau itu. Hanya Instagram aku hilang, berkali-kali dihilangin, berkali-kali suruh boykot. Masih ada nih Dewi Persik. Selama aku niatnya karena Allah, selama aku berbakti sama orang tuaku, sia-sia kamu pada para pendengki untuk menjatuhin aku, sia-sia. Karena cuma Allah yang bisa menjatuhkan Dewi Persik. Makanya jangan berharap menggantungkan kepada orang lain. Aku cuma mengharap kepada Allah. Ampuh sekali, udah, itu keyakinan. Bedain ampuh sama yakin tuh beda. Ngapain lo berharap sama manusia? Berharap sama Allah lah. Kok berharap sama manusia? Apa kabar dulu aku dicekal gak boleh ke dangdut? Ternyata aku main film aku langsung meledak. Box office 2 juta tahun dulu. Akhirnya film, habis itu ke sinetron, dicekal sana sini. Ya, karena Allah, bukan karena manusia. Makanya kamu baru lahir kali bocil. Kamu tuh lihat sejarahnya Dewi Persik zaman dulu tuh kayak apa. Dewi Persik yang cantik dan yang baik, ya sadarlah. Gak usah kita memfitnah dunia ini, gak perlu kita jelajah. Mau duit istri atau maupun duit suami itu sama aja. Lo itu kelakuannya harus dirubah, ya. Peran kamu itu harus dirubah yang baik, ya. Jangan menyedih. Dia aja bekerja dan kamu, walaupun dia jadi manajer kamu,
sadarlah ya Dewi Persik, semua itu di dunia tuh apa yang kita dijalankan denganlah yang baik dan sempurna. Ini Bunda Andre Ajeng Kelin, profesional yang terkenal di Amerika Serikat, Australia, di mana-mana dia terkagum ya. Perempuan yang cantik itu bukan cantik dari luar, cantik hati dalamnya. Oke, sadar ya di dunia ini. Dewi Persik, lu kan punya duit, pakai buzzer juga dong untuk membela lu. Ngapain gua bayar buzzer untuk membela diri gue? Aduh, enggak. Berlian tetap berlian, teong tetap teong. Jadi nggak perlu gua harus jadi siapa untuk tetap kelihatan bagus atau biar kelihatan jelek. Biarin aja, dengan berjalannya waktu juga orang tahu gue siapa. Nggak perlu lah gue pakai buzzer untuk membela gue. Ada Allah yang membela gue. Cukup itu aja, cukup begitu aja ya. Jadi nggak perlu sayang banget bayar buzzer. Kalau Dewi Persik penting kasih orang yang nggak mampu, selesai. Ngapain bayar buzzer cuma buat ngebela diri sendiri dan disanjung? Oh, nggak. Awal bikin geger itu kan Dewi Persik itu sendiri yang kuat-kuat di sosmed itu kan. Dewi Persik itu sendiri. Kalau Pak RT memang beliau sudah bilang dia nggak suka sosmed ya, yang kan mau di IG, TikTok segala macam ya. Jangan apa yang berita Jawa Pak RT nggak punya. Iya, yang bikin masalah awal itu kan, yang bikin geger tuh ya Dewi Persik itu sendiri terus ya. Bahasa yang Pak RT minta uang 1 juta, tapi setelah dimediasi di masjid dan Pak Ustadz kan, kamu orang kan lihat tuh videonya kan, ini sendiri sama Dewi Persik itu kan, bisa menyimak lah siapa yang benar siapa yang salah kan. Nah, kalau saya sendiri, saya jadi RT ini kayak gituin, disuruh naikin ini apa, bantu naikin sapi. Kalau Pak RT jangan 100 juta, 1 miliar aja saya nggak mau. Baik. Orang Lampung tuh kata biil itu biil. Ngerti biil nggak sih? Harga diri. Kamu ngomong. Koma kamu. Sembarangan aja kalau mau manggil. Panggil aku Pak RT ya. Pak RT Lebak Bulus 2. Gitu. Panggil aku Pak RT ya. Kenapa kamu panggil Pak RT? Hah? Kamu ngomong nggak butuh daging. Bukannya Pak RT ini nggak mau daging ya, nggak butuh daging ya. Pak RT ini sangat suka banget sama daging. Tapi mohon maaf banget ya, kalau daging itu dari kamu, jujur aja, aku nggak mau. Sombong kali lu ya. Baru tahu ya kalau Pak RT ini sombong. Makanya jangan macem-macem ya sama Pak RT. Heran gue, nggak bisa menghargai orang gitu loh. Lah, emang kamu mau dihargai berapa? Terus mau kamu apa? Saya tuh nitip sapi saya. Nitip sapi? Emang tempat saya ini penitipan sapi? Gak mau aku. Dagingnya makan semua, saya nggak pernah mau makan daging sapi. Hah? Jadi semua daging itu disuruh makan Pak RT? Itu? Oke, jadi kalau itu maumu, semua daging itu akan Pak RT makan. Tapi kalau gak habis, akan Pak RT jual ya. RT kok kayak gitu? Lah, katanya tadi dagingnya disuruh makan Pak RT. Gak ikhlas. Ya udah, kalau gak ikhlas udah. Pak RT gak mau dititipin sapi, ambil aja tuh sapinya, bawa aja ke rumah. Gitu aja kok repot. Kayak gini kan jadi permusuhan. Lah, yang ngajak permusuhan itu siapa? Nggak ada kan? Orang nggak mau dititipin sapi kok marah-marah. Tempat Pak RT itu bukan penitipan sapi ya. Di masjid juga bukan penitipan sapi. Kalau di masjid itu tempat orang beribadah ya. Jadi kalau kamu mau nitipin sapi, kemana coba? Ke panti sapi no. Ada ya panti sapi. Kamu ngomong nggak butuh daging. Lu memang nggak butuh daging Pak RT, tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sombong kali lu ya. Lalu jadi Pak RT, lu belum jadi presiden lu. Heran gue, nggak bisa menghargai. Ini aku mau kasih tahu ya. Ini masalahnya bukan salah paham. Kita itu nggak orang bego, bukan orang bego. Ya, kenapa harus tersinggung juga? Kalaupun memang sapinya mau diambil, kan kecuali tidak ada penjelasan dari kita ke Pak Ustadz.
sapinya ini kan mau dibagikan buat orang-orang yang memang membutuhkan di sini di Lebak Bulus. Kenapa harus marah? Sebenarnya sih disikapi dengan bijak aja. Mau disembelih di sini, mau disembelih di mana, selama kita mau minta listnya untuk orang-orang yang nggak mampu atau warga, udah, iya kan? Kenapa harus tersinggung? Terus kalau misalkan tersinggung, Pak RT boleh gitu ngomong, bilangkan sama bos kamu, ini mengenai harga diri. Emang kenapa harga diri? Ya ampun, perempuan satu ini betul-betul kok tidak layak jadi artis public figure, tahu nggak? Bukannya aku berterima kasih sama Pak RT karena tidak mempermasalahkan masalah ini lebih panjang lagi. Kok malah mempelintir kata-katanya Pak RT, kata Pak RT dia yang minta maaf sama lu. Anak TK juga bisa paham kata-katanya Pak RT itu, tahu nggak? Pak RT bukan minta maaf sama kau, tapi Pak RT mau ngasih contoh sama kau, kalau kau yang bersalah kau harusnya minta maaf sama Pak RT. Itu kata-kata Pak RT, kalau dia yang salah sama kau pasti dia yang akan minta maaf sama kau. Tapi ini kan kau pelintir lagi, katanya Pak RT sudah minta maaf sama lu. Memang kau betul-betul ini artis sombong ya, KPI ya, tolong ini orang ini, minta tolong blacklist dia dari semua stasiun TV. Nggak boleh ada lagi keluyuran dia, sudah aksinya seronok ya, kata-katanya sombong, sok jago, sudah boikot. Iya, jadi kronologi yang sebenarnya seperti apa sih Mbak DP? Jadi saya itu kan beli sapi. Mbak DP itu beli sapi, terus sapinya itu tidak saya kasih alamat saya. Sapinya itu nggak dikasih alamatnya Mbak DP. Tunggu, mohon maaf ya Mbak DP, emang sapinya itu bisa baca ya? Terus kenapa sapinya itu nggak mau dikasih alamatnya Mbak DP? Alasannya kenapa? Karena saya tidak mau kasih alamat saya ceritanya, ya. Iya Mbak DP, alasannya kenapa Mbak DP itu gak mau ngasih alamatnya? Lantas alamatnya itu dikasih ke alamat siapa Mbak DP? Jadi alamatnya saya kasih ke Pak Ustadz yang ada di Lebak Bulus. Lah, kenapa dialamatkan ke Pak Ustadz Mbak DP? Nah, yang beli sapi itu Mbak DP, kenapa harus dialamatkan ke Pak Ustadz? Terus cerita selanjutnya gimana? Kemudian saya titipin Pak, sekaligus di list orang-orang yang membutuhkan untuk orang-orang yang nggak mampu di Lebak Bulus siapa aja saya mau kasih sapi. Jadi yang benar itu mau dikasih sapi atau dikasih daging Mbak? Karena kalau dikasih sapi itu beda loh Mbak, antara sapi dan daging. Jadi kalau mau dikasih sapi itu berarti warga itu mau dikasih sapi satu-satu gitu. Kalau dikasih daging kan setiap warga itu dikasih daging sekilo gitu. Yang benar yang mana? Daging atau sapi? Daging. Oh, jadi mau dikasih dagingnya Mbak, bukan sapi gitu. Terus sapinya itu mau dipotong di mana Mbak? Ada teman-teman teman-teman relawan dari Ganjar. Lah kok bisa Mbak? Mbak DP itu kan beli sapi dialamatkan langsung ke Pak Ustadz gitu Mbak. Ya jadi seharusnya dipotongnya ke Pak Ustadz ya Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Lah kalau Mbak DP itu motongnya di teman-teman Mbak DP, itu kenapa kemarin waktu beli sapi tidak dialamatkan ke teman-temannya Mbak DP? Gitu, mohon maaf ya Mbak. Kamu ngomong nggak butuh daging, lu memang nggak butuh daging Pak RT, tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sombong kali lu ya, lalu jadi Pak RT lu belum jadi presiden lu. Heran gue, nggak bisa menghargai orang gitu loh. Saya tuh nitip sapi saya karena saya itu nggak ingin menyusahkan warga di sini. Dagingnya makan semua, saya nggak pernah mau makan daging sapi. RT kok kayak gitu, bisa harusnya mengayomi warga, membimbing warga untuk bisa jadi tenggang rasa. Kalau kayak gini kan jadi permusuhan. Nggak bener, nggak bisa dijadikan panutan Pak RT ini. Saya punya niat baik loh Mas, dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Jujur, saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi Persik ini ya, dengan niat baiknya ingin berkurban dan ingin membagikan daging kepada warga lokal di sekitar itu ya, lingkungannya. Saya sangat mengapresiasi, terus terang saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Dewi Persik ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan dari kasus ini ya, saya melihat itu nanti ke depannya mungkin ya, untuk para calon-calon RT yang ingin mencalonkan lagi menjadi RT atau yang sedang menjabat sebagai ketua RT, ini masukan dari saya.
nanti kedepannya selain bisa mengurus tatanan warga di sekitar, itu Pak RT juga harus mempunyai keahlian dalam bidang berbicara dengan hewan. Kenapa penting? Karena melihat dari kasus ini, kalau misalkan dari awalnya itu Pak RT bisa berkomunikasi dengan sapinya, pas begitu sapinya datang, Pak RT tanya, ini kamu mau disembelih di sini atau di mana? Ini kamu titipan siapa? Mungkin kata sapinya itu, Pak RT maaf, saya ini dititipkan untuk disembelih sama sahabat Genjer. Nah mungkin kan jadi permasalahannya nggak rumit kalau Pak RT-nya bisa berkomunikasi dengan sapi, hewan atau segala macam ya. Nah itu untuk, jadi ini perlu diperhatikan nih untuk para RT yang atau mau menjabat sebagai RT, harus bisa berkomunikasi dengan hewan jenis apapun ya kedepannya. Segitu aja dari kantor perwakilan Uganda. Terima kasih. Pak RT, sudah bangga kamu, besar kepala kamu, bantu dengan rakyat kamu. Kamu gak malu, kamu laki-laki, hanya ketawa-ketawa saja. Ngapain kamu lapor-lapor buat surat di KPI? Nah, Dewi Persik itu pendatang, seharusnya kamu melindungi, mengayomi. Kamu tuh RT, gak pantas kamu RT jadi provokator. Malu dikit dong. Mau berani dengan orang wanita. Ini saya orang Jawa Timur, Banyuwangi punya. Kalau mau ngadepin saya, datang ke sini. Kamu orang berapa? Saya sendiri pun berani. Jangan gitu Pak RT. Malu dikit, dimaklumin lah, namanya perempuan. Setelah siaran live mengenai dugaan penolakan sapi kurban miliknya menjadi viral, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang saya nggak sukanya di sini, yang saya membela Mbak Dewi Persik, kenapa mediasi, kenapa harus ramai-ramai, ada salawatan lah, ada apalah, banyak orang di situ. Kalau mediasi itu biasanya beberapa orang saja ya, dan di situ saya melihatnya sangat sedih ya. Mbak DP yang sudah mau berkurban ya tetap disalahkan ya. Yang saya nggak sukanya, kenapa Mbak DP udah menangis tapi dia dibentak sama Pak RT, dibentak. Perempuan loh, perempuan dibentak, itu yang saya nggak suka. Dan yang saya nggak sukanya membawa-bawa nama Betawi. Saya orang Betawi ya, tapi saya nggak suka saya tetap membela orang Brebes kalau dengan caranya begitu. Dan sudah terbuktinya ibu-ibu yang baju putih dalam keadaan Mbak DP menangis masih membentak. Itu yang saya nggak sukanya, yang saya percaya kalau Mbak DP itu dibentak. Saya percayanya begitu karena ibu-ibu itu ya, ibu yang saya keselnya kenapa sampai orang udah mau pulang pun masih dibentak begitu, masih dibentak sama ibu-ibu yang baju putih. Itu bahasa kasar dilontarkan begitu. Saya nggak sukanya begitu. Jangan bawa-bawa nama Betawi ya. Saya orang Betawi, tapi saya tetap membela orang Brebes yang orang udah nangis, masih juga orang udah mau pulang itu ibu-ibu baju putih membentak. Pandai betul Dewi Persik mencuci tangannya setelah memfitnah PRT, mengatakan PRT ini memeras 100 juta. 100 juta kan banyak. Nah, sampai sepirat ini, dan mengatakan, minta maaf PRT karena kesalahpahaman saja, mungkin miskomunikasi ya. Dari sini belajarlah dari Dewi Persik ya. Jaga lisanmu, jangan sembarang memfitnah orang lain. Karena kenapa tidak semua orang itu suka sama kamu. Masih lanjut guys. Jadi ceritanya Mbak DP ini mau ngelaporin channel YouTube yang waktu itu kasih judul Arma Dewi Persik mau berkorban tapi jadi korban gitu. Tapi ya harapannya sih hanya sebuah somasi ya, habis itu mediasi, habis itu berdamai. Karena kalau terlalu
panjang, ya akan ramai terus. Semoga berakhir dengan damai. Amin. Ini lagi rame ya FYP di TikTok, IG segala macam. Awalnya sih gue aneh kok ada ya DW Persik mau kurban dan kok ditolak Pak RT. RT macam apa? Bego. Sampai pas di mediasi pun itu DP sampai marah-marah. Emang ini masjid punya Allah, masjid punya warga. Aduh serem banget. Ternyata usut ceritanya tuh gini, cenahnya kieu. Ceritanya membagongkan. Jadi DP ini pesen sapi beratnya 1 ton, tapi nggak mau diantar ke rumahnya karena takut rumahnya terkenal. Emang rumahnya udah terkenal ya. Ya intinya nggak mau lah diantar ke rumah, dititipin lah di masjid sekitar rumah, di masjid yang ada PRT itu. Ya PRT seneng lah, dikira katanya mau kurban. Ternyata diambil lagi buat disembelih di poskonya Ganjar. Siapa yang sakit hati dititipin hewan kurban, ternyata bukan buat dia. Parahnya lagi itu belum sampai situ, disuruh diangkutin, dibantu sama Pak RT. Kadang-kadang gila-gilanya di DP ya, disuruh bantuin buat ngangkat lagi tuh sapi kurban buat diantar ke Ganjar. Katanya disembelih di sana, tapi jangan khawatir Pak, nanti Bapak juga dapat katanya jatah buat hewan kurban ini. Ada gila-gilanya. Itu kayak nggak hargain ya. RT kan bingung, lah salah gua apa? Kenapa lu nggak percaya kurban di Sinari gitunya? Kasarnya gitu. Nah mana buat kurban di tempat lain terpercaya ke orang gitu. Ya akhirnya Pak RT silakan aja diambil, cuman ya silakan aja diambil sendiri gitu ya. Ya ini nyuruh Pak RT kan istilahnya, maaf Pak DP ya, tetangga saja sampai meninggal loh gara-gara ditendang sapi kurban. Ini apa kabar sapi kurban 1 ton ditendang sama sapi yang begitu, bukan mati lagi kayaknya. Main jerel. Lu nggak suka duit, gua kasih duit mau 100 berapa itu DP di situ bahasanya. Aksi apa ya sombong-sombong begitu seolah-olah dia punya uang, punya kuasa, punya follower. Walaupun salah dia marah-marah. Gua panggil polisi, gua panggil RT, gua panggil RW, gua panggil presiden sekalipun, biar lu RT tahu rasa nggak mau bantuin gue ngangkutin hewan kurban. Aduh maaf ya Mbak DP tuh kayaknya cobalah jadi RT. Cobalah Mbak DP ngangkut sendiri sapi kurban yang 1 ton itu, gimana mampu? Ya bener, jangan kan dikasih uang 100 juta, gak bakalan ada yang mau ngangkutin itu. Lagian ngapain di Mbak DP riweh-riweh gitu ya, dititipin di situ, ya udah disembelih aja di situ. Apa susahnya ya? Hah, pusing. Apa mungkin jangan-jangan ini ada karena kita mau meluruskan ya, jadi nggak usah ngomong tentang Pak RT lagi karena udah selesai. Pak RT-nya udah meminta maaf juga, saya pun juga sebagai manusia biasa juga harus bisa meminta maaf juga, karena memang masalahnya adalah di Pak Ustadznya dan miskomunikasi dengan Pak Ustadznya. Jadi alhamdulillah udah clear ya, nggak usah dibesar-besarkan juga. Idul Adha juga udah selesai, dagingnya juga udah dibagi-bagikan juga buat keluarga-keluarga yang memang membutuhkan. Jadi ya udah kelar masalahnya ya. Kalau mengenai uang 100 juta, tidak ada saya fitnah apapun, karena memang saya di sini yang disampaikan oleh ART saya memang seperti itu. Saya hanya membela ART saya sama supir saya. Kalaupun kalian melihat ada tangisan dan yang kemarin itu udah jelas ya, diawali dengan saya live di Instagram, kemudian banyak yang ada yang tanya kenapa sapinya dibawa, dan saya bersikap seperti itu karena dapat omongan dari ART saya dan supir saya. Dan alhamdulillah Pak RT-nya pun juga mengakui, dia minta maaf karena emosi. Ya wajar ya kalau beliaunya kecewa. Cuman sayanya sendiri ketika mendapatkan emosi dari orang lain, ya akhirnya saya emosi juga. Berarti sumber masalah utama ART Mami, Pak Ustadznya yang tidak komunikasi. Kalau ART saya nggak salah, supir saya nggak salah, mereka justru memberitahu saya. Jadi ART sama
supir saya ini cuman mengamanahkan apa yang saya amanahkan. Nah, tapi Pak RT-nya wajar kan kecewa karena tidak ada komunikasi dengan Pak Ustadz, di mana sebenarnya sudah ada omongan dengan Pak Ustadz gitu. Jadi masalahnya bukan dengan ART saya, justru masalahnya dengan Pak Ustadz, di mana sudah clear. Kalau aku sama Pak RT-nya sendiri dari awal pun juga sudah tidak ada masalah. Jadi aku sama Pak RT itu nggak ada masalah, dari tahun dulu sampai tahun sekarang juga nggak ada masalah. Semuanya clear masalahnya. Cuma di sini nih, dan pada waktu akad ada video yang diserahkan oleh Pak RT-nya itu bukan akad menyerahkan sapi untuk berkorban, tapi akadnya orang yang beli sapi, orang yang mengantarkan sapi hanya mengantarkan sapi gitu. Jadi udah clear masalahnya dan nggak perlu diperpanjang lagi dan diperlebar lagi. Tapi hubungan, kalau dibilang hubungannya gimana sama Pak RT sekarang, baik-baik saja. Dan insya Allah kalau memang saya pas lagi nggak syuting, pas lagi senggang waktunya, saya akan datang. Karena Pak RT sendiri kan bilang kan, aku tidak ada masalah. Mungkin statement terakhir ya, yang Pak RT pakai baju kuning, aku seneng banget. Kenapa? Karena Pak RT-nya bijak banget. Seandainya pada waktu mediasi Pak RT itu kayak gitu, aku senang perasaan aku. Itu cuman kan kemarin itu kan sudah banyak orang yang ikut campur, jadinya emosilah yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, secara sadar, pikiran jernih dan bertanggung jawab, saya Lutfi JW, pengamat perilaku selebritis Indonesia dan warga negara Indonesia, melayangkan surat terbuka kepada Pagi-Pagi Ambyar Trans TV dan CC ke Komisi Penyiaran Indonesia. Surat terbuka ini saya layangkan karena memang sudah sangat perlu. Mengapa? Karena acara Pagi-Pagi Ambyar telah digunakan beberapa kali oleh salah satu hostnya, yaitu Dewi Persik, untuk melakukan klarifikasi atas persoalan-persoalan pribadinya yang viral dan kontroversial. Dalam catatan saya, ada 3 kasus besar yang diklarifikasi atau dilakukan pembenaran oleh Dewi Persik di Pagi-Pagi Ambyar. Pertama, berkaitan dengan Lesti Kejora. Bahkan di Pagi-Pagi Ambyar sempat mengundang seseorang yang membeli gambar Lesti Kejora. Ini juga melanggar etika. Yang kedua, berkaitan dengan kasusnya dengan mantan suami, yaitu Angga Wijaya. Yang ketiga, kasus terbaru yang berkaitan dengan sapi korbannya, yang ada perselisihan dengan Pak RT Malaka. Wahai produser Pagi-Pagi Ambyar Trans TV, gelombang atau frekuensi siaran Pagi-Pagi Ambyar setahu saya itu masih frekuensi publik, maka tidak layak jika digunakan dengan sengaja dan numpang oleh seseorang berkaitan dengan masalah pribadinya. Apalagi itu bernada pembenaran, cari menang sendiri, cari benar sendiri. Ini melukai akal sehat. Untuk itu, wahai Komisi Penyiaran Indonesia, tolong segera koordinasi dengan Pagi-Pagi Ambyar. Kalau perlu ingatkan itu Pagi-Pagi Ambyar dan artis tersebut agar tidak mengulangi perbuatan itu. Mengapa? Karena kalau ini tidak ditegur atau tidak ditindak dengan tegas, akan menjadi referensi yang buruk dan bisa jadi dianggap bahwa hal yang dilakukan Dewi Persik itu benar bagi banyak netizen dan juga generasi muda. Dan wahai netizen Indonesia, terutama penggemar Mbak Dewi Persik, saya lakukan ini bukan atas dasar iri, kebencian, atau karena tidak suka Mbak Dewi. Justru
Saya lakukan ini karena ngiman Mbak Dewi, ngiman Trans TV, dan juga ngiman moral generasi muda Indonesia. Saya lakukan ini sebagai kontrol sosial agar acara-acara TV, public figure, dan juga selebritis mampu menjaga dan mewariskan nilai-nilai sosial yang memperkuat moral dan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Apa? Boykot Dewi Persik. Netizen Indonesia dimanapun Anda berada yang saya sayangi, fakta membuktikan bahwa tidak mudah dan sangat sulit memboikot orang artis yang sedang terkenal, viral, fenomenal, apalagi memiliki acara tetap di lebih dari satu stasiun TV nasional. Ingat Ayu Ting Ting kan? Lebih dari 100.000 orang menandatangani petisi pemboikotan pun tidak ada hasilnya. Ngapain kita mengerahkan energi, pikiran, tenaga, dan kuota untuk sesuatu yang sangat sulit terjadi? Mending kita kembali kepada persoalan, kebutuhan, serta potensi kita sendiri agar hidup lebih sehat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Loh, tapi kan Dewi Persik ini sudah meresahkan masyarakat dengan komentarnya, dengan nada bicaranya, dengan ekspresinya, kemudian dengan sedikit keakuan dan kesombongannya, itu kan sangat meresahkan. Begitu kata beberapa netizen. Tetapi sahabatku sekalian, kita walaupun tidak suka dengan dia, tidak perlu melancarkan pemboikotan, karena akan menguras tenaga kita. Dan jika memang nanti diboikot, itu bukan karena kita, karena kesalahannya sendiri. Itu artis yang sedang terkenal fenomenal itu, kalau diboikot oleh TV itu karena kesalahan sendiri, bukan permintaan netizen, dan itu kesalahannya harus sangat fatal, ya. Namun dari hati yang paling dalam, sebagai pengamat perilaku selebritis, saya mengharap kepada Mbak DP sebagai public figure dengan banyak sekali penggemar, tentu saja penggemar negatif atau hater juga ada, supaya lebih cool, lebih dewasa, lebih bijak dalam menanggapi, merespon, ataupun menyerang balik orang yang tidak Mbak Dewi suka atau yang tidak Mbak Dewi sukai. Agar apa? Agar menjadi role model atau contoh yang positif bagi banyak pihak. Oke? Nah, netizen yang kebanyakan orang awam tentu punya harapan besar agar para idola, selebritis, public figure itu memiliki sesuatu yang menginspirasi dan bisa dicontoh. Tidak cukup hanya suara, tidak cukup hanya wajah, tetapi attitude, sikap dan kepribadian yang keren dan elegan. Itu yang dibutuhkan agar netizen itu lebih beretika. Kita semua, termasuk saya dan para artis, para produser TV, pokoknya semua
punya harapan yang sama, yaitu netizen Indonesia bisa lebih beretika. Tetapi kalau tidak dicontohkan oleh para public figure, ya ini sama saja dengan mimpi di siang bolong. Oke, semoga menginspirasi. Salam persahabatan penuh cinta dari saya, Lutfi JW, pria keren asal Jepara. Itulah beberapa nyinyiran dari netizen terhadap DP dan salah satu momen di tahun 2023 yang mungkin akan mengukir suatu sejarah manis untuk masyarakat Indonesia. Yang mana seorang artis mendangdut ribut dengan seorang Pak RT terkait kasus pemindahan sapi kurban. Pemirsa semua pastinya sudah menonton video tersebut dan ada beberapa bahasa-bahasa yang sedikit ngeri-ngeri gitu ya. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share channel YouTube Indohot. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa. Salam terima kasih.